Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan melupakan ceramahnya si Miftah yang mengatakan ar-rosi wal murtasi finnar. Apa mana saniki fenomena niku lho, Pak. Bola-bali awake dileki ar-rosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Tapi ya nyatane rakyate dhewe kudu dipinterke. Carane minterke pripun? Ya kiai menehi suri tauladan uswatun hasanah. Ojo nganti kiai ini iso dituku. Men umate juga tidak bisa dibeli. Nah kaum muslimin, ini kan video lamanya si Miftah ya. Video sebelum si Miftah jadi tim ses pasangan capres-cawapres. Tapi setelah menjadi tim ses capres-cawapres, beda lagi ya. Sesudah jadi tim ses capres dan cawapres, begini kelakuan si Miftah ya. Coba lihat videonya. Ini mulai ya. Yang gendong dua ya. Gente orang kaya. Viral mulai. Siap. Prabowo. Mana alat saya ketemu Bandre Bang? Alat saya ketemu Nasatim. Nasatim gitu resnya ya. Atau pun si Marel. Tak buka pori. Gua di 02 kena. Nah, jelas kaum muslimin ya, itu si Miftah bagi-bagi duit dan di belakang itu ada yang bawa kaos gambar Pak Wowo sambil teriak 0202. Dalam rangka apa itu kaum muslimin? Kalau bukan dalam rangka usaha untuk mendukung 02. Tapi si Miftah ini ngeles ya. Ada video si Miftah yang menjelaskan kalau itu bukan dalam rangka kampanye, bukan dalam rangka bagi-bagi duit untuk dukung capres cawapres. Ada video saya yang viral, bagi-bagi duit di Pamekasan. Katanya Gus Miftah money politik. Yang pertama, Gus Miftah bukan tim kampanye siapapun. Saya bukan tim kampanye pasangan manapun. Kalau toh orang kemudian mengidentikan saya dengan pasangan paslon, itu bukan tim kampanye. Kemudian yang kedua, kamu tanya Pak Wakil Bupati, yang namanya money politik itu pasti sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang bagi uang untuk politik. Cangkeme ngopo kayak? Santet meteng loh. Kaget aku. Yang namanya orang money politik itu biasanya Pak Wabub itu sembunyi-sembunyi. Maka kenapa ada istilah serangan fajar? Kalau sekarang serangan vulgar. Saya kemarin diundang oleh sahabat saya, pengusaha tembakau kaya dari Pamekasan, namanya Haji Her. Ini punya karyawan 15.000, punya petani tembakau 20.000. Saya ngiri sama beliau, kenapa? Tiap hari bagi-bagi uang sedekah. Beliau sudah membangunkan rumah 1000 unit rumah sederhana untuk orang miskin. Sementara saya baru bisa beberapa saja. Gus, mbok ngopi di tempat saya. Saya datang ke sana. Tahu saya datang, anak-anak pabrik ngumpul. Semuanya pengen salaman sama saya. Haji Her bilang, Gus ada uang, saya pengen sedekah. Tapi yang memberikan Gus Miftah. Sudah normal Pak. Di video sama orang, begitu selesai. Gus Miftah kampanye bagi-bagi duit. Dulu Pak Lurah nyalon lurah bagi duit apa? Bagi apa badan?
Bagi napa mboten? Bagi mboten. Saya yakin Pak Lurah tidak bagi ketok, rupa-rupa ra duwe duit. Saya itu kalau pengajian bagi-bagi duit, apalagi acara santunan anak yatim, itu sudah dari dulu. Kenapa baru viral sekarang? Ulang tahun Pondok Pesantren Oraji Jalan Sehat, saya ngundang artis Triswaka Nabila, saya bagi duit. Sekarang muncul lagi Pak Wabu, Gus Miftah bagi-bagi duit, padahal sudah sekian bulan yang lalu. Kenapa saya kemarin memberangkatkan umroh 25 orang gak viral? Kulo niku seneng Pak, lah pengajian dom-dom. Cuman pesan saya satu sebelum saya lanjutkan untuk panitia. Tolong anak-anak yatim yang mau disantuni nggak usah dinaikkan panggung. Nah kaum muslimin, mungkin dipikir sama si Miftah, orang itu bodoh semua dan nggak ada yang tahu dengan apa yang dilakukan oleh si Miftah. Nggak ada yang kenal dengan orang-orang yang ada di dalam video yang beredar itu. Kemarin kita sudah upload video ada orang Madura yang membongkar kebohongan si Miftah. Dan kali ini ada lagi video yang beredar orang yang protes atas kelakuan si Miftah ya. Ini ada emak-emak dan juga petani yang protes dengan video klarifikasi si Miftah yang katanya itu bukan bagi-bagi uang dalam rangka kampanye. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman, saya numpang stage ya, agar saya bisa membalas ucapan yang namanya Gus Miftah yang telah mengklarifikasi bahwa itu video lama. Video lama pada saat Gus Miftah bagi-bagi sodakoh katanya. Tapi begini Gus, di belakang Gus Miftah ada tim Prabowo, tim suksesnya, yang salah satu ada yang saya kenal ya Gus. Jadi tidak usah membohongi rakyat dengan cara-cara seperti itu. Apalagi Gus Miftah selama ini kan dambaan saya. Apabila ceramah kan belak-belakan, istilahnya menyinggung pemerintah yang selama ini. Nah kenapa kok jadi blunder seperti ini? Andai Gus Miftah bilang ya, sebut kalau itu video lama, tapi di belakang itu ada orang membeberkan yang namanya kaos bergambar Prabowo. Jadi di situ aja. Klik klarifikasi Gus Miftah model kayak gimana udah nggak bisa dibersihkan Gus. Ya maaf sekali lagi kepada Gus Miftah, klarifikasi model kayak gimana mau sebut itu video lama. Tidak, tanggal dan hari pada saat Anda masuk ke situ ada. Satu, kedua ada kaos di belakang harus pilih si Anu, ya kan? Di situ ada gambar Wowo. Nah, mau klarifikasi model bagaimana? Mau ngeles kayak gimana lagi, Gus Miftah? Gus, jika seseorang menzalimi seseorang, suatu saat akan terkuak. Dia akan dihinakan satu persatu. Jangan menolong orang yang telah melakukan merugikan orang lain selama ini. Ya, merugikan rakyat, terutama di HAM. Itu ditolong dengan cara itu, membersihkan pakai itu. Kemudian udah diklarifikasi pula oleh Prabowo. Ya. Kalau Gus Miftah bagi-bagi uang itu terima saja, itu uang dari rakyat. Uang rakyat yang dari mana? Apakah ini uang pajak buat kalian poya-poya? Sementara ucapan Prabowo yang kuat, ya semakin kuat, yang lemah menderita. Seperti inikah gaya kalian? Seperti inikah yang keinginan Gus Miftah? Kalau memang Gus Miftah tuh ceramahnya selama ini pro dengan rakyat, punya pendiriankah? Malu nggak kira-kira dengan rakyat? Dengan pidato-pidatomu selama ini, ceramah-ceramahmu selama ini, yang menyirami nurani orang, seakan-akan paling benar. Harga dirimu kok dibeli dengan amplop? Nah, seperti inikah imanmu ada pada rekening? Imanmu ada pada uang fulus. Ya, itu jadi Gus.
Sepandai-pandainya saya bilang, kalian menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium jua. Selalu loh saya ucapkan seperti itu. Sering kali saya kuat itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ada jatuhnya. Sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai, pasti akan terkuak. Ya tah? Ini udah setelan. Saya kan udah bilang, ini udah disetel. Sebelum adanya kampanye, kemudian Anda mengajak Prabowo joget, ya kan, itu saya udah curiga pertama kalinya. Oh, ternyata disetel. Kemudian Gibran juga bagi-bagi uang, kan? Ya kan? Coba kalau itu Ganjar dan Mahfud bagi-bagi seperti itu, KPU pasti bertindak, Bawaslu pasti bertindak. Tapi karena ini pihak orang yang kuat, kata Prabowo, ya, mingkem semua. Mau jadi apa negara kita ini, bro? Gus, suatu saat akan terkuak juga. Klarifikasi model kayak gimana juga, tuh nggak bisa ngeles. Di belakang juga ada bukti. Salah satu tim sesnya Prabowo paling terdepan. Di mukanya yang pertama, saya kenal orangnya. Salam waras Gus, ya. Semoga nggak ngebelinger gara-gara uang. Jejak digital itu memang kejam kaum muslimin ya. Mungkin dipikir sama si Miftah, dengan dia klarifikasi mengatakan kalau itu adalah video lama, itu video sedekah, bukan dalam rangka kampanye ya. Mungkin dipikir si Miftah dengan klarifikasi yang seperti itu orang akan percaya. Padahal ada orang-orang yang mereka siap membongkar kebohongan si Miftah ya. Apalagi musuh emak-emak. Ya. Apa nggak habis harga diri si Miftah? Dikatakan imannya si Miftah itu ada pada rekening. Imannya tergantung fulus. Ya. Habis sudah harga diri si Miftah ya. Disebut keblinger gara-gara amplop, la ilaha illallah ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin, video dari Pak Petani yang juga nggak kalah pedes komentarnya untuk si Miftah ya. Coba kita simak videonya. Rasanya ingin culek matanya, kok percaya dengan hoak. Nah ini saudaraku yang satu ini kurang lihat berita ini, kurang lihat apa namanya info-info, mendengar info-info ini. Ini bukan hoak. Dan saya melihatnya sendiri itu di video itu ada yang mana Miftah ini bagi-bagi duit, hambur-hamburkan uang itu untuk suruh memilih salah satu paslon itu nomor urut 2. Ini bukan fitnah, bukan hoak, apalagi fitnah. Makane toh bro, makane. Lagian saya tuh nggak habis pikir. Siapa sih yang nggak mau duit? Semuanya mau duit. Saya juga mau duit. Suka saya kerja mati-matian juga cari duit. Ngono, saya kan nggak sesuai saja yang disampaikan. Saya pernah lihat ceramahnya itu Gus Miftah ini. Saya pernah Miftah ini ya, Ustadz bayaran ini. Saya pernah dengar waktu di salah satu di mana tempatnya saya lupa itu. Beliau pernah mengatakan begini. Ini Miftah pernah mengatakan begini. Orang yang mencari jabatan dengan membayar, memberikan uang 20.000 atau 100.000 untuk mendapatkan jabatan anggota dewan kalau nggak salah waktu itu. Itu katanya kedua-duanya yang memberi dengan yang menerima itu sama-sama masuk neraka. Menurut Miftah ini. Makanya lihat videonya, lihat beritanya, lihat infonya, cari. Begitu, biar nggak seperti dibilang saya itu hoak. Lihat. Itu pernah. Dan Miftah sendiri mengatakan itu katanya, yang dibilang Gus Miftah itu, kalau menurut saya sih cuma Ustadz bayaran. Dia mengatakan itu, dua-duanya yang memberi, sogoannya, memberikan uang dengan menerima uang itu. Sama-sama masuk neraka, menurut Gus Miftah. Lu ternyata sekarang dia loh yang bagi-bagi duit langsung dia. Barusan dia datang itu, dia datang itu di daerah Madura kalau nggak salah, dia bagi-bagi uang itu. Dia kasih uang sekebok itu. Saya tuh nggak marah soal dia bagi-bagi, enggak. Cuma tata caranya itu salah, nggak sesuai dengan yang dia ucapkan. Itu begitu. Kalau rakyat dikasih duit ya diterima atau duit. Ngono loh. Ini bukan hoak. Jabatan yang dimiliki dengan itu, cara begitu itu nggak bener, keliru. Ngono. Memilih itu dengan, ya kita kan
suruh memilih presiden ini kan harus ada itu namanya debat capres. Ya, kita suruh milih itu, milih-milih mana pemilih yang memang terbaik. Lah cuma milih pengen jabatan karena dengan membagi-bagikan uang itu ya keliru tuh, salah toh bro. Berarti kita itu memang dimiskinkan. Ngono loh. Bukan hoak. Ya Allah. Saya petani aja loh suka lihat itu berita-berita saya itu, walaupun saya itu petani. Yo, jangan marah. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Colok matamu. Nah, itu tadi kaum muslimin komentar dari 2 orang untuk si Miftah. Ya, ngena semua itu komentarnya. Sangat tajam, ya, dan sangat betul apa yang mereka katakan. Dan kami nggak akan komentar lagi lah kaum muslimin, ya. Nggak akan komentar lagi. Karena dengan komentar dari 2 orang tadi itu sudah sangat mewakili, ya, sudah sangat mengena, ya. Kuping si Miftah masa nggak panas sih mendengar komentar yang seperti itu, ya. Jadi kalau kupingnya panas, ya mudah-mudahan lah si Miftah ini segera sadar dan kembali ke jalan yang benar, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.